Sobat Mindo, ketemu lagi nih sama Mindo dan Kampus Indonesia yang selalu memberikan berbagai informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Pernah ngerasa gak sih, kok hidup ini semakin hari semakin berat aja ya? Rasanya semakin banyak beban yang harus dipikul di pundak kita. Mindo yakin pasti semua orang akan mengalami fase seperti itu. Cuma tunggu giliran waktu aja gak sih? Nah, ketika berada di titik itu, pasti akan terasa berat banget ya Sobat Mindo. Tapi, Sobat Mindo gak sendirian kok. Banyak orang di luar sana yang juga pasti sedang mengalami hal yang sama. Nah, buat meningkatkan semangat dan motivasi Sobat Mindo punya beberapa rekomendasi film nih yang bisa banget dijadikan sebagai acuan dan motivasi agar Sobat Mindo yang lagi lelah bisa bangkit lagi dan tetap bisa jalanin step-step kehidupan seperti yang sudah ditargetkan. Langsung simak aja videonya berikut ini. Mimpi $1 juta, sehingga Mary Riana harus mencari segala cara untuk bisa tetap bertahan di Singapura dan tetap menyelesaikan studinya tersebut. Sampai akhirnya Mary Riana bisa mendapatkan $1 juta pertamanya. Yang kedua adalah The Billionaire. Nah, kalau film yang satu ini datang dari tetangga kita nih Sobat Mindo, yaitu Thailand. Film ini sangat inspiratif dan berdasarkan kisah nyata juga loh Sobat Mindo. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah anak SMA di Thailand yang bernama Top. Nah, si Top ini diceritakan sebagai seorang anak SMA yang tidak terlalu senang belajar dan hobinya adalah ngegame. Bahkan dia sampai kecanduan game online. Nah, berawal dari kecanduan gamenya, Top bertemu dengan seorang teman virtual yang menyuruhnya untuk menjual senjata game online-nya, bahkan akan dibeli dengan harga yang tinggi. Melihat peluang itu, Top akhirnya menerima tawaran dan mulai terjadi transaksi jual beli senjata game online. Dari sana, insting berbisnis Top mulai muncul dan dia bahkan bisa membeli sebuah mobil dari hasil berjualan senjata game online tersebut. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ Sobat Mindo. Kisahnya masih berlanjut dengan ditutupnya akun Top di website game tersebut sehingga Top tidak bisa lagi berjualan senjata game online. Dan berlanjut dengan orang tuanya mengalami kebangkrutan. Punya utang jutaan dolar, bahkan harus menjual rumahnya sampai harus pindah ke Cina. Dan di sana, Top mulai berinovasi dan berkreasi dengan mengarahkan semua kemampuannya dan semangatnya untuk bisa membalikan keadaan. Dia mencoba berbagai macam cara, mulai dari berbisnis DVD namun bangkrut, kemudian mulai beralih ke bisnis-bisnis lain seperti kacang goreng namun tidak laku, dan yang lain-lain. Intinya di sini diceritakan bagaimana perjuangan Top yang jatuh bangun membangun bisnisnya meskipun selalu rugi dan kekurangan modal. Top selalu semangat dan tetap semangat. Kerja keras dan sikapnya yang pantang menyerah itu, Top bisa membalikan keadaan dan bahkan bisa menjadi seorang bilioner. Yang ketiga adalah Pursuit of Happiness. Nah, film ketiga ini datang dari negeri Paman Sam Amerika Serikat. Kalau film ini emang agak-agak sedih sih Sobat Mindo, menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang harus menghidupi anaknya yang masih kecil dengan keadaan tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya pekerjaan tetap. Sedangkan istrinya hanyalah seorang buruh cuci. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Amerika Serikat Will Smith dan Jaden Smith. Dan kabarnya film ini berdasarkan kisah nyata juga loh Sobat Mindo. Will Smith memainkan karakter sebagai pemeran utama yang bernama Chris Gardner, yang sehari-hari hanya bekerja sebagai sales, harus menjajankan scanner tulang ke dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Namun, para dokter tersebut menolak dikarenakan harga yang ditawarkan terlalu mahal. Namun, Chris tetap berusaha untuk meyakinkan para dokter agar mau membeli dagangannya tersebut. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria yang mengendarai Ferrari merah. Dia bertanya, apa pekerjaan orang tersebut sampai bisa punya mobil Ferrari? Pria tersebut menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham. Dari situlah, Chris mulai berfokus buat jadi pialang saham. Chris melamar ke berbagai tempat. Dia pun dapat tawaran magang tanpa dibayar di perusahaan pialang saham bernama Dinwiddie Reynolds. Pada masa selama perusahaan tersebut menjanjikan pekerjaan buat anggota magang terbaik. Cuma kasihannya selama masa magang tersebut, uang Chris semakin menipis. Chris dan putranya Christopher terpaksa diusir dari rumah sewa mereka. Mereka berdua pun harus tinggal di rumah singgah.
Namun sayangnya, buat tidur di sana saja mereka harus antri. Kadangkala mereka tidak dapat tempat dan mereka pun terpaksa menggelandang. Chris dan putranya bahkan sempat tidur di toilet stasiun kereta. Kemiskinan yang dialami oleh Chris inilah yang semakin memotivasi dia buat jadi peserta magang terbaik di perusahaan tersebut. Chris gak menyerah gitu aja. Singkat cerita, Chris berhasil jadi peserta pemagang terbaik dan jadi karyawan yang ada di sana. Kegigihannya itu pun membuahkan hasil yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, Chris berhasil mendirikan perusahaan pialang sahamnya sendiri yang diberi nama Carter Ridge. Saat itu, dia berani menjual sebagian sahamnya dan mendapat jutaan dolar dari perjualan tersebut. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Chris benar-benar sukses dan tidak ada dilanda kemiskinan lagi. Nah Sobat Mindo, gimana nih tanggapan Sobat Mindo atas video barusan? Menarik bukan? Dan pastinya banyak sekali moral value yang bisa diambil dari ketiga film yang sudah Mindo jelasin tadi. Intinya Sobat Mindo jangan gampang menyerah jika memiliki keinginan dan juga tujuan. Memang sih, kehidupan itu tidak mudah dan penuh perjuangan. Tetapi jika kita tidak menyerah dan terus berusaha, pasti akan ada titik cerah yang akan kita gapai di kemudian hari. Tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita tetap mau berusaha. So, semangat terus ya Sobat Mindo untuk perjuangin semua mimpi. Klik loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Mindo dan Kampus Indonesia. Bye-bye, see you on the next video Sobat Mindo.